Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran matematika pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Elis Fitriani, yang merupakan mahasiswa pendidikan matematika di Universitas Tidar. Nah, pada kesempatan kali ini, di video pembelajaran ini, kita akan belajar bersama-sama tentang logaritma dan sifat-sifatnya. Materi ini merupakan materi matematika SMA kelas 10. Nah, langsung saja ya kita mulai pembelajarannya. Kalian tahu apa itu logaritma? Nah, pada pembahasan sebelumnya, teman-teman semua telah mempelajari tentang dasar-dasar bilangan berpangkat atau eksponen. Tentunya setelah itu, teman-teman sudah paham bagaimana cara menentukan hasil dari suatu bilangan yang dipangkatkan. Nah, materi yang akan kita bahas kali ini adalah kebalikan dari materi eksponen yang sebelumnya telah kamu pelajari. Apa itu? Ya, logaritma. Jadi, kalau di eksponen, kamu disuruh untuk mencari hasil pangkat. Kalau di logaritma, kamu akan diminta untuk menentukan besar pangkat. Untuk pengertiannya sendiri, logaritma adalah suatu inverse atau kebalikan dari perpangkatan atau eksponen yang digunakan untuk menentukan besar pangkat dari suatu bilangan pokok. Jadi intinya, dengan mempelajari logaritma, kita bisa mencari besar pangkat dari suatu bilangan yang diketahui hasil pangkatnya. Loh, bukannya mencari besar pangkat itu mudah ya? Misalnya, 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? Jawabannya pasti 3. Kenapa harus pusing-pusing belajar logaritma? Ya, kalau itu sih memang mudah karena bilangan yang memiliki pangkat dan hasil bilangan perpangkatannya itu sama-sama merupakan bilangan bulat. Tapi, bagaimana jika salah satunya ada yang desimal? Contohnya, 5 pangkat berapa yang hasilnya 2,236? Ayo. Bingung kan? Oleh sebab itu, logaritma membantu kita untuk menemukan jawabannya. Sekarang, teman-teman paham kan kenapa harus mempelajari materi logaritma? Selain itu, perlu teman-teman tahu juga nih, materi logaritma ini tidak hanya digunakan di bidang studi matematika saja loh, tapi juga di bidang studi lain, seperti ketika kita menentukan order reaksi dalam pelajaran laju reaksi kimia, terus menentukan koefisien serap bunyi dalam pelajaran akustik, kemudian masih banyak lagi. Bakal nyesel sih kalau teman-teman gak benar-benar paham dengan materi ini. Nah, logaritma tentunya memiliki bentuk umum. Seperti apa bentuk umumnya? Yuk, kita belajar bersama-sama. Bentuk umum logaritma. Jika ada A pangkat N sama dengan X, maka A log X sama dengan N. Kita harus tahu, A itu bilangan pokok atau basis. Syaratnya, A itu tidak boleh negatif atau A itu harus lebih besar dari 0 dan A juga tidak boleh sama dengan 1. Kemudian X adalah bilangan yang dicari. X adalah bilangan yang dicari nilai logaritmanya atau kita bisa menyebutnya sebagai numerus. Syaratnya X itu harus lebih besar dari 1. N
N adalah besar pangkat atau nilai logaritmanya. Untuk lebih memahami tentang bentuk umum logaritma, mari kita lihat contohnya bersama-sama. Jika 5 pangkat 3 sama dengan 125, maka dalam bentuk logaritma akan menjadi 5 log 125 sama dengan 3. A pangkat N sama dengan X. A-nya 5, E-nya 3, X-nya 125. Jika dibalik menjadi logaritma, A log X sama dengan N. 5 log 125 sama dengan 3. Jadi hasilnya atau pangkatnya itu ditulis di akhir, N-nya sama dengan 3. Gimana? Mudah kan? Nah, biasanya nih teman-teman masih akan sering bingung untuk menentukan mana angka yang menjadi basis dan mana angka yang menjadi numerus. Iya nggak? Tenang, kuncinya teman-teman harus ingat kalau bilangan pokok itu basis, letaknya di atas sebelum tanda log. Dan bilangan hasil pangkat atau numerus letaknya di bawah setelah kata log. Mudah kan? Oke, kita lanjut. Selanjutnya, tentunya logaritma itu memiliki sifat-sifat wajib yang harus dipahami. Kenapa wajib? Karena sifat-sifat ini yang nanti akan menjadi bekal teman-teman untuk mengerjakan soal-soal logaritma. Tanpa memahami sifat logaritma, teman-teman akan kesulitan saat mengerjakan soal-soal logaritma. Yuk, apa saja sifat-sifatnya? Sifat-sifat logaritma itu ada 7. Yang pertama, A log 1 sama dengan 0, dan ada juga A log A sama dengan 1. Sifat yang kedua, A log X ditambah A log Y sama dengan A log X kali Y. Syaratnya, basis atau A-nya harus sama. Sifat yang ketiga, A log X dikurang A log Y sama dengan A log X per Y. Bedanya dengan sifat yang kedua, kalau ditambahkan maka X-nya dikali, kalau dikurang X-nya dibagi. Syaratnya harus sama, nilai basis atau hanya itu harus sama. Lanjut, sifat yang keempat, A log X sama dengan C log X per C log A. Syaratnya nilai basis C harus sama. Sifat yang kelima, A log X sama dengan 1 per X log A. Jadi, kalau dibalik 1 per X log A, numerusnya jadi basis, basis jadi numerus. Selanjutnya, A pangkat M log X pangkat N sama dengan N per M kali A log X. Yang terakhir, A pangkat A log X sama dengan X. Nah, sebelumnya kita lihat ada sifat 7 logaritma. Mungkin teman-teman akan bilang, banyak sekali ya sifat-sifatnya, tapi tenang saja. Sifat-sifat ini akan lebih mudah kita pahami dan kita hafalkan ketika kita sering mengerjakan latihan soal tentang logaritma. Yuk, untuk memahami sifat-sifat ini, kita langsung saja ke contoh soalnya. Untuk contoh soal, yang pertama, kita punya soal 2 log 4 ditambah 2 log 8 sama dengan berapa? Nah, untuk penyelesaiannya, 2 log 4 ditambah 2 log 8 itu sama seperti sifat yang kedua. Nah, kita gunakan sifat yang kedua, A log X ditambah A log Y sama dengan A log X kali Y. X-nya 4, Y-nya 8, kita kalikan. Jadinya 2 log 32. Nah, kita tidak boleh berhenti hanya sampai di sini. Ingat,
Tujuan logaritma adalah mencari pangkat. Jadi, 2 pangkat berapa yang hasilnya 32? Jawabannya adalah 5. Bagus. Untuk menambah pemahaman lagi, yuk kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua. 8 log 32 sama dengan 8 log 32. Kita harus ubah 8 log 32 ini 8 log 32 diubah menjadi 8. 8 dibuat bilangan berpangkat menjadi 2 pangkat 3 log 32 itu sama aja 2 pangkat 5. Nah, kita tahu sifat yang ke-6, maka jadinya 5/3 dikali 2 log 2. Kita tahu di sifat pertama 2 log 2 adalah 1, maka 5/3 kali 1 hasilnya 5/3. Mudah ya? Oke. Contoh soal nomor 3. Jika diketahui 2 log 8 sama dengan M dan 2 log 7 sama dengan N, maka tentukan nilai 16 log 14. Nah, perlu diketahui bahwa model soal nomor 3 ini teman-teman akan sering temukan pada soal-soal ujian maupun soal-soal seleksi perguruan tinggi. Kelihatannya memang cukup rumit ya, tapi jika teman-teman telah paham konsepnya, soal ini akan menjadi sangat mudah. Jika teman-teman menemui model soal seperti soal nomor 3 ini, teman-teman bisa menyelesaikannya menggunakan sifat logaritma yang nomor 4, sehingga pengerjaannya akan jadi seperti berikut ini. Seperti di sifat yang nomor 4, maka kita membutuhkan basis C. 16 log 14, kita gunakan basis C-nya 2. 2 log 14 per 2 log 16. Nah, 2 ini kita ambil dari mana? Kita lihat yang diketahui itu 2 log 8, 2 log 7. Masing-masing mereka basisnya sama, yaitu 2. Maka kita gunakan saja basisnya 2. Nah, kemudian untuk selanjutnya itu 14 dan 16 kita ubah bentuknya menjadi perkalian. 2 log 14 jadi 2 log 7 kali 2. 2 log 16 jadi 2 log 8 kali 2. Selanjutnya kita gunakan sifat yang kedua. Jadi 2 log 7 ditambah 2 log 2. 2 log 8 kali 2 menjadi 2 log 8 ditambah 2 log 2. Kita tahu di soal bahwa 2 log 7 itu sama dengan N, kemudian 2 log 8 sama dengan M. Kita substitusikan saja. 2 log 7 N ditambah 2 log 2 1. Itu di sifat yang pertama ya, A log A sama dengan 1 per 2 log 8 M ditambah 2 log 2 1 juga. Nah, gimana? Mudah kan? Nah, setelah teman-teman memahami ketiga contoh di atas, semoga pemahaman teman-teman semua dalam materi logaritma pada kesempatan kali ini akan lebih mudah. Jadi, perlu diingat bahwa tujuan logaritma itu mencari pangkat. Maka modal pertama yang harus teman-teman miliki adalah hafal perkalian. Setelah itu, teman-teman juga harus paham dengan sifat-sifat logaritma. Jangan lupa untuk perbanyak latihan soal agar teman-teman semakin mantap lagi. Nah, sekian video dari saya. Semangat belajar ya. Apabila dalam penyampaian saya banyak kesalahan, saya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.